Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama puji beserta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, yakni nikmat Islam, nikmat iman, serta sehat walafiat, sehingga kita dapat menonton video ini dari awal hingga akhir. Salawat bertangkaikan salam semoga selalu terlimpah curahkan ke junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad beserta keluarganya, para sahabatnya, tabiin serta kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya cintai dan yang saya hormati, dosen penguji mata kuliah Ulumul Quran Dr. Ki Haji Ahmad Alim LCMA, yang mudah-mudahan barakallahu fi umrihim, barakallahu fi rizkihim, barakallahu fi kulli hayatim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Langsung saja, nggak perlu kata-kata, gimana bukti nyata, mari kita langsungkan. Perkenalkan, nama saya Fikri Syahrul Ramadan dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 1 akan menjelaskan mata kuliah Ulumul Quran dosen pengampu Dr. Ki Haji Ahmad Alim LCMA yang telah saya pelajari hingga saat ini. Menempati materi yang pertama adalah Al-Quran Kitab Wahyu. Al-Quran merupakan kalamullah. Al-Quran bukan dari produk manusia maupun produk budaya, bahkan makhluk sekalipun. Pondasi dasar yang wajib diketahui oleh mahasiswa adalah memahaminya dengan secara komprehensif, dalam artian luas, menyeluruh, teliti, meliputi banyak hal, dan tidak dengan secara parsial dalam artian berhubungan. Jadi mengenal konsep wahyu Al-Quran dalam pandangan Islam itu merupakan suatu hal yang sangat transenden. Jadi kalau kita kembali ke sejarah, dalam interval 14 abad ke belakang ini tidak ada satupun Rasul yang diutus setelah Nabi Muhammad SAW. Maka memahami fenomena wahyu, kita merujuk kepada laporan otentik dari Rasulullah dalam artian hadis, yakni segala sesuatu yang bersumber dari Nabi. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi penutup dan Al-Quran itulah sebagai kitab pamungkas, penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya seperti kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Al-Quran adalah kitab yang tanjil, baik lafaz maupun makna. Adapun pengertian tanjil yang berarti turun sedikit demi sedikit, bertahap sesuai dengan kondisi dan kejadian pada saat itu. Jadi Al-Quran itu diturunkan, wahyu yang diturunkan ini tercantum dalam Quran surat Al-Qadr ayat 1 dan Quran surat As-Sajdah ayat 2. Jadi bukan produk bumi sebagaimana yang telah diklaim oleh orang-orang liberal orientalis yang tidak suka dengan keaslian Al-Quran. Tantangan era modern. Pada abad ke-19 ditandai dengan maraknya studi Quran oleh para orientalis yang akhirnya berpengaruh terhadap para sarjana dari kalangan muslimin. Adapun orientalis itu ialah bukan orang-orang muslim, tetapi meneliti keislaman. Tujuannya ialah untuk merusak sistem inti Al-Quran dan hadisnya. Catatan, bukan hukum Islam yang harus menyesuaikan budaya, tetapi budaya yang harus menyesuaikan Islam. Kesimpulannya adalah jelas sekali, Al-Quran merupakan benar-benar murni firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan secara bertahap ke Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Jadi Al-Quran bukanlah produk manusia, budaya yang telah dituduhkan oleh kaum liberal dan orientalis terhadap kitab suci umat Islam dalam artian Al-Quran.
Materi yang kedua adalah asbabun nuzul. Apakah penting pengetahuan asbabun nuzul? Urgensi asbabun nuzul. Para ulama halaf maupun salaf sepakat tentang pentingnya pengetahuan asbabun nuzul dalam memahami Al-Quran dan istinbat hukum darinya. Sebab turunnya suatu ayat selalu menjadi pertimbangan penting ketika menafsirkan suatu ayat atau menemukan hukum suatu kasus yang berkaitan dengan ayat tersebut. Penafsiran ayat selalu diawali dengan pemaparan riwayat-riwayat mengenai sebab turunnya. Ulama membahasnya secara mandiri dalam buku khusus. Misalnya Asbabun Nuzul Al-Quran karya Al-Wahidi, Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul karya As-Suyuti, Jami'an Nukul fi Asbab An-Nuzul karya Ibn Khalifah Al-Yawi, dan lain-lain. Adapun pengertian al-ibroh bi umum al-labji, yakni suatu ayat yang memiliki sebab turun tidak hanya berlaku pada latar belakang sebab turunnya ayat itu, tetapi berlaku umum sepanjang masa. Pengertian pertama, secara bahasa asbabun nuzul terdiri dari dua kata jamak, asbab dan anuzul. Asbab merupakan bentuk jamak dari sabab yang secara semantik berarti al-hablu dalam artian tali dan at-thoriq artinya jalan. Sedangkan kata anuzul yang dalam bahasa Indonesia diartikan turun secara semantik berarti al-hulul dalam artian menempati atau at-tahawul yang artian berpindah dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Pengertian yang kedua, dalam studi Al-Quran, asbabun nuzul secara sederhana adalah suatu peristiwa yang ayat Al-Quran turun berkenaan dengannya. Dalam bahasa yang lebih mudah, ia disebut sebab turunnya suatu ayat atau surat. Peristiwa tersebut mencakup peristiwa yang benar-benar terjadi, berupa kasus atau dialog sahabat dengan Nabi, maupun yang sifatnya hanya berupa cita-cita atau keinginan Nabi SAW, yang kemudian suatu ayat turun mengenai secara general. Dalam artian umum, disimpulkan bahwa asbabun nuzul adalah peristiwa yang terjadi pada masa Nabi SAW yang menyebabkan suatu ayat turun mengenai baik sebagai penjelasan hukum atau pengungkapan fakta-fakta dan berita tertentu. Pendapat ulama dari Imam As-Suyuti mendefinisikan asbabun nuzul secara umum sebagai peristiwa yang suatu ayat atau surat turun pada masa-masa kejadiannya dalam artian masa Nabi. Adapun pendapat dari Mana Al-Qotan menjelaskan kesamaan antara keduanya. Adapun penjelasan dari Imam Ad-Jarqauni mendefinisikan sebagai peristiwa yang satu atau beberapa ayat turun berbicara tentangnya atau menjelaskan suatu hukum darinya pada masa-masa peristiwa itu terjadi. Sintesis. Dalam pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa terminologi asbabun nuzul mencakup dua hal. Yang pertama, terjadinya suatu peristiwa yang kemudian direspon oleh turunnya ayat berupa pengungkapan fakta, berita, ataupun respon tertentu tanpa ada muatan hukum. Yang kedua adalah suatu peristiwa berupa pertanyaan sahabat ataupun orang lain kepada Nabi SAW yang dijawab langsung oleh turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran berupa penjelasan hukum atau penyelesaian masalah. Manfaat asbabun nuzul yang pertama, membantu seseorang dalam memahami kandungan ayat dan menghindarkan kesulitan yang ada di dalam ayat. Yang kedua, memberikan pemahaman yang tepat bahwa hukum yang dibawa oleh ayat itu adalah khusus untuk memberi penyelesaian peristiwa atau pertanyaan yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut. Yang ketiga, membantu memudahkan penghafalan dan pemahaman serta melekatkan ayat-ayat yang bersangkutan dalam hati orang-orang yang mendengarnya bila ayat itu dibacakan. Yang keempat adalah dapat mengetahui hikmah dalam artian ilmu Allah dengan yakin,
mengenai segala hal yang disyariatkan melalui ayat-ayat yang diturunkan. Berlanjut ke materi yang ketiga adalah materi nasak dan mansukh. Definisi kata nasak secara bahasa sebagaimana disebutkan oleh Al-Suyuti dalam kitab Al-Itqan memiliki 4 kemungkinan makna, yakni yang pertama al-ijalah dalam artian menghapus, yang kedua adalah al-tabdil dalam artian menggantikan, yang ketiga adalah al-tahwil dalam artian mengalihkan, yang keempat adalah al-naql dalam artian memindahkan. Lugotan dari segi bahasa dalam artian lugoh, nasak bisa diartikan sebagai pembatalan atau penghapusan. Misalnya di dalam kalimat angin telah menghapus sejak suatu kaum, atau matahari menghilangkan kegelapan. Secara istilah, ketika ada suatu dalil syar'i yang turun lebih akhir dari dalil syar'i yang sebelumnya dengan membawa hukum yang berbeda dari dalil yang pertama. Istilah lain artinya penjelasan berakhirnya masa berlaku suatu hukum melalui dalil syar'i yang datang kemudian. Adapun artian yang selanjutnya adalah pembatalan hukum syarat yang ditetapkan terdahulu dari orang mukallaf dengan hukum syarat yang sama yang datang kemudian. Adapun definisinya, i'tiqad, akhlak, sejarah tidak berlaku di nasak dan mansukh. Adapun larangan, perintah berlaku di nasak dan mansukh. Adapun syaratnya, yakni hukum yang dihapuskan hukum syara. Dalil yang menghapuskan hukum yang lama itu mesti dari hukum syara. Cara mengetahui nasak dan mansukh. Yang pertama adalah riwayat yang jelas dari nabi atau sahabat. Yang kedua adalah ijma atau konsensus umat terkait mana yang nasak dan mansukh. Dan yang ketiga adalah riwayat sejarah yang valid yang menunjukkan mana ayat yang turun terlebih dahulu dan mana yang turun di akhir. Macam-macam nasak dan mansukh. Yang pertama, membatalkan hukum di dalam Al-Quran dengan dalil Al-Quran. Nasak yang mansukh hukumnya namun lafadznya tetap. Nasak yang mansukh lafadznya namun hukumnya tetap. Nasik yang mansukh hukumnya dan lafadznya. Yang kedua adalah Al-Quran dengan sunnah. A. Nasak Al-Quran dengan hadis ahad. B. Nasak Al-Quran dengan hadis mutawatir. Yang ketiga adalah sunnah atau hadis dengan Al-Quran. Dan yang keempat adalah sunnah dengan sunnah. Contoh, nikah mut'ah dan ziarah kubur. Hikmah dari nasak dan mansukh. Yang pertama adalah memelihara kepentingan hamba. Yang kedua, perkembangan tasri menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan kondisi umat manusia. Yang ketiga, cobaan dan ujian bagi mukallaf untuk mengikutinya atau tidak. Dan yang keempat, menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat. Berlanjut ke materi yang keempat, yakni permisalan dan klasifikasinya. Lanjut saja ke slide selanjutnya. Tujuan permisalan dalam Al-Quran adalah pengungkapan suatu makna yang abstrak dalam bentuk konkret. Adapun Al-Quran membahas 5 perkara. Yang pertama halal, yang kedua haram, ketiga amsal, permisalan, yang keempat muhkam, dan yang kelima mutasyabihat. Adapun sifat permisalan dalam artian amsal terbagi menjadi 2, yakni yang pertama jelas dan yang kedua kontekstual. Dalam artian mengungkapkan suatu makna yang abstrak lalu digambarkan dalam bentuk yang konkret. Yang pertama, permisalan dalam artian amsal, jelas dalam artian johiroh, terdiri dari 4 syarat. Yang pertama, wajhus sabah, arah persamaan antara kedua hal. Yang kedua, tasbih, pakai kata masalah, alat untuk pemisal. Yang ketiga, musabih, sesuatu yang diperumpamakan. Dan yang keempat, musabibih, sesuatu yang disumpamakan. Kalau ada yang salah mungkin bisa komen di bawah, saya ngerangkumnya kecepatan. Yang kedua, permisalan dalam artian amsal,
kontekstual dalam artian kaminah adalah amsal yang di dalamnya tidak terdapat lafaz yang menunjukkan perumpamaan, tetapi di dalam maknanya memperlihatkan makna indah dan menarik yang apabila diselaraskan kepada makna yang serupa dengannya. Contoh, Quran Surat An-Nisa ayat 100 dan Quran Surat At-Taubah ayat 109. Bentuk-bentuk amsal. Yang pertama ada tasbih, menyerupakan sesuatu yang konkret dengan yang konkret pula, atau yang abstrak dengan yang abstrak. Contoh, Quran Surat Hud ayat 52 dan Quran Surat Yunus ayat 24. Dan yang kedua isti'aroh, adalah tasbih yang simpel dan dibuang salah satu unsur tasbihnya. Contoh, Quran Surat Ar-Ra'd ayat 17 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Dan yang ketiga, gambaran, kisah, rumus, atau dialog. Contoh, Quran Surat An-Naml ayat 18 sampai 19, yakni kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan semut yang intinya adalah menunjuk kepada keindahan akhlaknya bahkan terhadap makhluk kecil. Hikmah, permisalan, dan klasifikasinya di dalam Al-Quran. Yang pertama, permisalan menghadirkan gambaran nyata dan mudah diterima akal. Yang kedua, permisalan dapat menyingkap hakikat dan memperlihatkan sesuatu yang awalnya tidak ada, kemudian hadir dengan sangat jelas. Yang ketiga, permisalan dapat mengumpulkan arti yang sangat indah dalam bentuk yang sederhana. Yang keempat, permisalan dapat menjadi motivasi terhadap sesuatu yang disukai jiwa. Dan yang kelima, terakhir, permisalan dapat menjadi alat penolakan atau pengingkaran terhadap sesuatu yang dianggap buruk oleh jiwa. Berlanjut ke materi yang selanjutnya, materi yang kelima adalah materi ayat muhkamat dan mutasyabihat. Langsung saja kita ganti slide-nya. Adapun pengertian muhkam dan mutasyabihat. Yang pertama, muhkam. Muhkam adalah ayat Al-Quran yang jelas. Menurut bahasa ialah hakama yahkumu hikaman, yang artinya memutuskan dua hal. Dan menurut istilah yakni suatu ungkapan yang maksud makna lahirnya tidak mungkin diganti atau diubah. Adapun mutasyabihat. Mutasyabihat adalah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung kesamaan dan kepelikan dalam memahaminya. Allah menurunkan ayat-ayat mutasyabihat untuk menunjukkan kebesarannya dan menunjukkan kepada manusia untuk berpikir dan mengungkap rahasianya. Adapun contoh muhkam ada di Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Quran Surat Al-Maidah ayat 3, Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1, dan Quran Surat Al-An'am ayat 19. Adapun contoh mutasyabihat ada di Quran Surat Ad-Jumar ayat 53, Quran Surat At-Toha ayat 5, Quran Surat Al-Baqarah ayat 115, Quran Surat At-Toha ayat 110, dan Quran Surat Al-An'am ayat 103. Pendapat ulama. Pendapat ini disandarkan pada Ibnu Abbas dan kebanyakan ahli usul fikih. Adapun muhkam ialah ayat yang berdiri sendiri dan tidak memerlukan keterangan. Adapun mutasyabihat ialah ayat yang tidak berdiri sendiri, tapi memerlukan keterangan karena adanya perbedaan takwil yang beragam. Adapun hikmah dari muhkam dan mutasyabihat. Yang pertama, menjadi rahmat bagi manusia, khususnya orang yang kemampuan bahasa Arabnya lemah. Dengan adanya ayat-ayat muhkam yang sudah jelas arti maksudnya, sangat besar arti dan faedahnya bagi mereka. Yang kedua, menguji mukallaf karena orang yang benar-benar beriman pasti akan mengakui. Yang ketiga, kalau seandainya Al-Quran seluruhnya adalah mutasyabihat, maka akan lenyaplah posisi Al-Quran sebagai penjelas dan petunjuk bagi umat manusia. Adapun yang terakhir, yang keempat, yakni dengan adanya ayat muhkam membantu para guru, dosen, mubalik, dan juru dakwah dalam usaha menerangkan isi ajaran kitab Al-Quran dan tafsiran ayat-ayatnya kepada masyarakat. Adapun ayat mutasyabihat menjadikan pacuan untuk lebih memperdalam penafsiran agar yang disampaikan komprehensif, agar mudah dipahami masyarakat.
Berlanjut ke materi yang terakhir, materi yang keenam, yakni I'jazul Quran. Langsung saja ke slide selanjutnya. Kata mukjizat dari segi bahasa berarti melemahkan, menunjukkan atau ketidakmampuan mengerjakan sesuatu. Suatu perkara yang tidak dilakukan manusia, baik secara individu atau kolektif. Dan mukjizat adalah sesuatu dalam artian hal atau urusan yang menyalahi adat kebiasaan yang ditampakkan Allah di atas kekuasaan seorang nabi untuk memperkuat kenabiannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menantang bangsa Arab dengan Al-Quran secara keseluruhannya dalam bentuk cakupan yang luas meliputi seluruh jin dan manusia. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya di dalam Al-Quran, Quran surat Hud ayat 13 dan Quran surat Yunus ayat 38. Macam-macam mukjizat Al-Quran. Yang pertama, mukjizat hissi adalah sebuah mukjizat yang bisa dilihat, didengar, disentuh, dan dirasakan. Mukjizat ini juga dapat disebut sebagai mukjizat indrawi atau mukjizat material. Karena mukjizat ini dapat dilihat, didengar, dirasakan, dan disentuh oleh indera manusia. Contoh, Nabi Musa alaihissalam ketika melempar tongkat dari tangannya, tiba-tiba tongkat kayu tersebut berubah menjadi ular yang sangat besar dengan izin Allah dan menelan semua ular-ular yang dibuat oleh tukang sihir yang dikumpulkan oleh Firaun. Dan yang kedua, mukjizat akliyah, maknawiyah. Mukjizat ini dapat diketahui keberadaannya serta dipahami dengan kecerdasan akal manusia. Kemampuannya untuk membedakan apa yang dipikirkan serta dengan kecerdasan tersebut ia mampu membedakan mana yang baik dan buruk. Contoh mukjizat akliyah maknawiyah adalah Al-Quran. Sebagian ulama mendefinisikan mukjizat sebagai sesuatu yang itu tidak seperti biasa, tetapi sesuatu yang luar biasa di luar kebiasaan manusia. Amrun khaliqun lil addah. Ini ditampakkan oleh Allah atas kekuasaannya yang telah Allah berikan. Allah tampakkan kekuasaan melalui perantara seorang nabi dan rasul yang telah diutus. Tujuannya adalah untuk mengokohkan kenabian atau kerasulan bahwa betul-betul utusan Allah melalui adanya mukjizat itu sendiri. Contoh argumentasi kemukjizatan Al-Quran. Para sastrawan Arab itu yang mereka paham bahasa Arab, yang mereka ini asli lisan Arab, mereka ditantang oleh Allah untuk mendatangkan satu surat saja atau kalau tidak mampu hanya satu ayat saja, dan mereka ternyata tidak mampu untuk menyaingi Al-Quran. Setelah mereka tidak bisa menandingi Al-Quran, maka itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu memang betul kisah wahyu atau mukjizat. Adapun ini beberapa bukti keajaiban Al-Quran pada ilmu pengetahuan. Yang pertama, kelahiran manusia. Yang kedua, api di dasar laut. Yang ketiga, garis edar tata surya. Yang keempat, dasar lautan yang gelap. Dan yang kelima, relativitas waktu dan lain-lain. Aspek kemukjizatan Al-Quran. Bahasa ilmiah, tasri dalam artian hukum. Adapun contoh aspek tasri itu terdapat di Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 179 yang artinya, dan dalam kisos itu ada dalam artian jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Tujuan I'jazul Quran. Yang pertama, membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW yang membawa mukjizat kitab Al-Quran itu adalah benar-benar seorang nabi atau rasul Allah. Yang kedua, membuktikan bahwa kitab Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan malaikat Jibril dan bukan tulisan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, menunjukkan kelemahan mutu sastra dan balagoh bahasan manusia, karena terbukti pakar-pakar pujangga sastra dan seni bahasa Arab tidak ada yang mampu menandingi Al-Quran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.